Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bisa bersama-sama dengan saudara sekalian yang berada di Guangzhou untuk merayakan akan Hari Paskah. Kemarin saya memimpin akan kebaktian kebangunan rohani di Beijing dan bersyukur kepada Tuhan, khususnya kita melihat banyak orang-orang Indonesia yang ada di Beijing. Mereka pun membutuhkan firman Tuhan. Dan hari ini saya baru tiba sore tadi, dan bersama-sama dengan saudara sekalian hari ini kita memperingati akan Hari Paskah. Dan pada saat hari ini sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, saya rindu kita sekali lagi menaikkan lagu nomor yang kedua. Kita menaikkan lagu yang kedua, dan bila lagu kedua ini mengajak setiap kita masing-masing untuk kita di dalam Paskah ini kita mengingat bahwa yang ditinggikan bukanlah manusia, tetapi yang ditinggikan adalah Kristus Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita harus meninggikan Kristus Yesus? Maka firman Tuhan biarlah yang akan memimpin kita masing-masing. Maka saya rindu kita membuka lagu yang kedua di Bukit Golgota, dan kita sekali lagi kita menaikkan lagu ini, menghayati setiap kata-kata yang ada di dalamnya. Dan saya berdoa bila Roh Kudus memakai lagu ini mengetuk hati saudara untuk melihat bahwa ada yang harus saudara doakan di dalam dirimu pada hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menaikkan bersama-sama lagu yang kedua di Bukit Golgota.
surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang bertahta memimpin setiap kami masing-masing pada hari ini untuk kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami masing-masing, sehingga kami dapat melihat bahwa firman bukanlah dari manusia, tapi firman adalah dari Tuhan. Dan bila setiap kami pada hari ini berkumpul, kami bukan berkumpul dengan sia-sia, tapi kami berkumpul karena Tuhan mengumpulkan kami. Dan Tuhan berfirman memakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran yang disampaikan menusuk dalam hati kami dan membawa kami melihat pekerjaan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan hari ini saya mengundang saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab suci. Dan saya mengundang saudara sekalian untuk membuka di dalam Lukas pasal ke-23. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Lukas pasal 23 dan kita akan membaca dari ayat ayat 33 sampai ayat ke-43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Sudah menemukan? Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Sesudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama bagian ini. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ke-43. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur padanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidaklah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan saya mengajak saudara mengulangi ayat ke-34 yang menjadi tema kita pada hari ini. Ayat 34 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama di dalam kebaktian ini, kita memperingati akan hari kebangkitan Kristus. Tetapi pada saat kita melihat kebangkitan Kristus yang menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh agama manapun kecuali Kristus sendiri, yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang rela menyerahkan dirinya untuk mati menebus dosa manusia. Maka di dalam seluruh pendiri agama kita melihat siapa yang rela mati menebus dosa manusia. Satu-satunya adalah hanya di dalam Yesus Kristus.
Maka inilah keunikan yang diimani oleh setiap anak Tuhan, dan inilah satu keunikan yang diimani oleh setiap orang yang sudah menerima penebusan dari Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah satu hal. Pada saat Yesus rela mati untuk manusia, bagaimana kita bisa menyelami setiap apa yang menjadi pengertian di saat kita mengikut Dia? Maka saudara, kalau kita melihat di dalam dunia ini, dunia semakin lama akan semakin baik, atau dunia semakin lama akan semakin jahat? Saudara bisa menjawab? Dunia akan semakin lama semakin baik, atau dunia akan semakin lama semakin jahat? Saya percaya banyak orang bilang, 明年会更好. 对吗? Pada saya bilang, tahun depan akan lebih bagus. Saya berkata, tidak. Justru di saat saudara melihat, semakin lama kita melihat, tahun baru demi tahun baru menunjukkan manusia bukan semakin baik, tapi justru di dalam sejarah kita melihat, semakin tahun demi tahun kita hadapi, kita menemukan manusia semakin jahat. Saudara bisa lihat tanggal 2 April kemarin, kita melihat di Kenya, khususnya di satu kota yang namanya Garissa. Saya nggak tahu saudara sudah dengar atau tidak. Di situ di satu universitas, yaitu Universitas Kenya, di situ ada 150 orang dibantai oleh satu kelompok dari Al-Qaeda, di mana 150 orang ini adalah orang Kristen. 150 orang ini mau mempersiapkan Paskah mereka. Mereka memperingati Yesus Kristus di universitas mereka. Mereka mau mengadakan kebaktian supaya mereka bisa memuliakan Tuhan dan memuliakan Kristus yang sudah menang atas maut. Tetapi kita melihat tanggal 2 April kemarin, 150 mahasiswa-mahasiswi ini dibantai dengan mereka ditembak, dan mereka dibantai dengan kepala mereka dipasung. Dan pada saat kita bilang, ini apakah sebuah realita? Yes, inilah sebuah realita. Orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang harus menerima realitas seperti ini. Pada saat kita lihat, apa salah mereka? Salah mereka cuma satu. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka kenapa harus mati? Ada karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa dunia begitu membenci Yesus Kristus, sehingga akhirnya banyak dari mereka harus dibantai? Jika hari ini saudara di Yuwa ini, jika saudara juga mengalami hal yang sama, di mana ada sekelompok orang mungkin masuk dan melalui pintu itu dan akan membinasakan engkau, pertanyaannya, are you ready? Apakah engkau sudah siap atau tidak? Di saat di University of Kenya, kita melihat 150 orang itu, mereka dibunuh seakan-akan mati konyol. Tetapi di dalam kekonyolannya mungkin dinilai oleh mereka, justru mereka sudah menjadi martir yang mengagungkan Kristus, memberikan nyawa. Saudara, maka saya hari ini akan membawa saudara kembali kepada kitab suci. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia melihat prajurit Romawi begitu jahatnya. Dengan apa? Dengan membuat undi atas pakaiannya. Yesus melihat bukan hanya sekedar prajurit Romawi, tapi dia juga melihat dua penjahat di sebelahnya, di mana salah satunya mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Kalau engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu, selamatkan saya juga, selamatkan kami juga. Dan Yesus bukan hanya melihat prajurit Romawi, dia bukan cuma melihat pada dua penjahat yang ada di sampingnya, tapi dia juga melihat pemimpin-pemimpin agama yang berjubah agama, tetapi jubah agama mereka justru menodai setiap apa yang mereka lakukan. Kenapa? Mereka kelihatannya seperti seorang pendeta, kelihatannya seperti seorang hamba Tuhan yang melayani di bait Allah, tapi justru perbuatan mereka adalah perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Maka pada saat kita melihat inilah yang dilihat oleh Yesus, banyak orang menghujat dia, banyak orang mengharapkan Yesus mati dan mengharapkan Yesus tidak lagi ada dalam dunia ini. Dan sampai hari ini orang Kristen adalah orang yang paling banyak dibunuh. Sampai hari ini orang Kristen adalah orang yang paling banyak dibantai. Dan hari ini kita melihat orang Kristen adalah orang yang paling banyak mengalami penderitaan. Tetapi kita tahu, meskipun penderitaan adalah sebuah realita, tapi kita juga melihat semakin dihambat, semakin merambat.
Di semakin banyak penderitaan, kekristenan justru semakin menjadi satu gelombang yang besar. Maka pertanyaannya, kuasa dari mana orang Kristen bisa menjadi begitu merambat? Kuasa dari siapa sehingga kekristenan masih tetap eksis di saat penderitaan yang berusaha menghancurkan kekristenan, menghancurkan akan Yesus di dalam dunia ini? Maka saudara, pada saat kita melihat Yesus adalah salah satu atau satu-satunya tokoh di mana paling banyak dibenci oleh dunia. Namun ada satu hal yang kita lihat. Yesus pada di atas kayu salib, dia melihat orang-orang menghujat dia. Dia melihat pemimpin-pemimpin agama yang tidak tahu malu justru menghujat dia. Lalu dia melihat pemimpin-pemimpin pemerintahan Romawi dan juga tentara Romawi mengejek dia. Orang mengolok-olok dia. Tapi justru kita melihat apa respon dari Yesus? Yesus justru berespon dengan satu ucapan yang agung yang tidak pernah keluar dari atas kayu salib dari suara orang lain kecuali Yesus Kristus. Dan apa yang dikeluarkan dari statement dari Yesus Kristus? Dia mengeluarkan sebuah statement yang agung, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka saya ingin bertanya kepada sekalian, pernahkah engkau membaca dari karya sastra literatur? Pernahkah engkau membaca dari tradisi-tradisi sebelum kita di dalam dunia ini, bahwa ada orang yang pada saat mengalami penderitaan masih memberikan kata pengampunan kepada orang yang mengolok-olok dia? Masih adakah sastra-sastra, masih adakah karya-karya yang agung yang mengatakan bahwa di saat menderita ada kata forgiveness diberikan kepada orang-orang yang sudah melakukan dosa bagi dia? Maka ada tidak perkataan yang diucapkan oleh orang biasa di saat dia dipaku di atas kayu salib dan dia berkata bahwa apa? Aku mengampuni engkau. Saudara, karena terlalu kejam, karena terlalu ganas, biasanya orang yang mengalami penderitaan pasti akan berkata apa? Aku tidak tahan di dalam penderitaan ini. Aku tidak tahan di dalam pengolok-pengolokan ini. Dan akhirnya banyak orang akhirnya apa? Lebih berespon dengan mengutuk orang yang seperti itu. Kenapa? Karena terlalu ganas. Kenapa? Karena terlalu menderita. Dan kami memohon kepada Tuhan bahwa apa? Bahwa segala sesuatu adalah dari Dia sendiri. Dan pada saat kita melihat terlalu kejamnya, biasanya orang akan mengatakan bahwa apa? Matilah engkau yang sudah mengutuk aku. Matilah engkau yang membuat hidup saya menderita, dan sebagainya. Maka coba kita lihat, Yesus, mengapa engkau berkata ampunilah mereka? Yesus, kenapa engkau berkata aku memberikan forgiveness kepadamu? Saudara, orang-orang yang mengolok Yesus, orang-orang yang memaki dia, orang-orang yang menghancurkan dia dan membuat dia menderita, adalah orang-orang yang pantas dikutuk, orang yang pantas dicaci maki, dan pantas dihukum. Namun, kenapa Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Saudara sekalian, di dalam seluruh sejarah manusia, perkataan yang agung adalah dari perkataan Yesus. Di saat kita melihat pengampunan diberikan bagi orang yang tidak layak diampuni, dari bibir Yesus mengalir satu kata anugerah, kata cinta kasih, kata pengampunan, dan sebuah doa kepada mereka. Surat doa itu tersampaikan, doa itu tersalurkan dengan satu hal, doa yang mengampuni orang. Dan doa itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi doa itu dibuktikan dengan pengorbanan diri. Hari ini saudara, kalau dimaki oleh orang, what is your response? Di saat saudara mengalami akan begitu banyak akan satu hal, dikesalkan hatimu, maka engkau mau mendoakan dia, atau engkau justru adalah orang yang mencaci maki dia? Saudara, maka Yesus pada saat dia dicaci maki,
dia diolok dan bahkan mau dibunuh, Yesus tetap menjalankan satu hal. Seberapa jahatnya engkau, aku tetap mengasihi engkau. Maka di sini dia adalah orang yang begitu agung, berkorban diri hanya untuk supaya engkau memperoleh sebuah pengampunan. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat tiga hal di mana kita belajar. Kenapa Yesus harus meminta pengampunan kepada Bapa untuk orang-orang berdosa? Kenapa Yesus dia rela untuk apa? Berkorban, dan di dalam pengorbanannya dia mengharapkan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia memperoleh sebuah forgiveness. Maka saya akan men-sharingkan 3 poin. Dan saya harap saudara mencuri akan apa yang menjadi 3 poin yang akan saya sharingkan. Kenapa? Karena 3 sharing ini adalah 3 hal yang harus kita sama-sama koreksi juga di dalam hidup kita masing-masing. Maka hal pertama, kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Kenapa Yesus berdoa meminta pengampunan kepada setiap orang-orang yang sudah menjahati dia? Pertama, ia datang ke dalam dunia untuk menggenapi janji Allah. Dia datang ke dalam dunia bukan asal dia mau datang atau tidak mau datang, tetapi dia harus datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena dia menggenapi janji Allah kepada manusia. Pertanyaannya, Tuhan berjanji apa kepada manusia? Pertanyaannya, kenapa Bapa bisa membuat janji kepada manusia? Maka mari kita melihat kepada satu ayat dalam Yesaya pasal 53. Saya nggak mengajak saudara buka, tapi saya akan men-sharingkan satu hal. Di dalam Yesaya pasal 53, di situ ada the promise of God yang membicarakan bahwa apa? Ada hamba yang dikirim oleh Tuhan. Ada seorang hamba yang dikatakan the suffering servant, di mana dia akan datang. Dia akan seperti domba di dalam pembantaian. Dia akan dilukai. Dia akan dicaci maki. Dia akan diolok-olok. Namun, ia akan membawa keselamatan bagi manusia. Saudara, Yesus datang bukan karena tidak ada planning dari Allah. Yesus datang karena ada the promise of God yang harus di-fulfill. Maka the fulfillment of His promise itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka jalan keselamatan Kristus mengampuni dosa manusia itu bersifat fulfillment. Bersifat akan apa? Bersifat akan satu penggenapan. Maka Yesus datang adalah untuk menggenapi. Tapi saya ingin tanya, saudara, apa arti fulfillment hari ini? Apa arti akan penggenapan di dalam otak saudara, di dalam vocabulary saudara, dan juga di dalam setiap pengertian saudara? Hari ini banyak orang tidak mengerti arti penggenapan. Banyak orang nggak bisa ngerti kata fulfillment itu apa. Banyak orang tidak lagi memakai kata fulfillment. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah rusak total dan fallen into sin, dan akhirnya manusia tidak bisa lagi mengerti kata fulfillment dengan benar. Tetapi manusia bisa mengerti satu bahasa yang namanya achievement. Sudah bisa membedakan bahasa fulfillment dan bahasa achievement. Apa itu fulfillment? Penggenapan. Apa itu achievement? Pencapaian. Kalau kita hari ini hidup, saya ingin tanya, saudara hidup untuk apa sih? Saudara hidup adalah untuk menggenapi atau saudara hidup untuk mencapai sesuatu? Hari ini saudara sekolah di kampus-kampus saudara atau bekerja di tempat saudara, saudara sekolah atau sekolah bekerja adalah karena saudara ingin achieve something atau saudara sedang fulfill something. Saudara bisa membedakan antara dua hal ini? Achievement and fulfillment. Saudara,
Banyak dari kita sudah tidak lagi mengerti kata fulfillment. Kenapa, saudara? Kata fulfillment itu hanyalah satu penetapan dari Tuhan. Sehingga akhirnya kita nggak bisa ngerti kenapa harus ada kata fulfillment. Dibandingkan pada saat kita lebih gampang sekali mengerti kata achievement. Sudah, bahasa achievement seringkali dimulai dari mana? Saya mau achieve something, saya mau dapat S1, saya dapat S2, saya dapat S3. Kenapa saya bisa punya hasrat untuk mengejar prestasi tersebut? Sudah, karena kita punya satu hati untuk mau apa? I want to prove something. Saya mau coba untuk membawa diri saya untuk achieve. Maka akhirnya apa? Kita sedang melakukan, di dalam bahasa politik atau di dalam bahasa sosiologi, itu adalah satu kata, itu self-actualization. Self-actualization itu membuktikan bahwa saya bisa mencapai something. Self-actualization adalah satu usaha untuk apa? Saya ingin membuktikan bahwa apa? I can do it. Dan akhirnya di dasar kita melihat, inilah menjadi satu hal. Self-actualization akhirnya menjadi satu bahasa yang dekat dengan kita, karena kita adalah orang-orang yang ingin achieve something for our own profit. Maka sudah di dalam filsafat, khususnya dari seorang filsuf yang dari Jerman, yaitu bernama Hegel. Saya nggak tahu sudah kenal tidak nama ini. Hegel pada saat dia mengatakan hidup ini itu ada di dalam sebuah pertentangan. Pertentangan antara apa? Antara A dan B. A dan B akan selalu berperang, akan mengalami konflik. Dan di saat A dan B mengalami konflik, pasti hasilnya adalah hal yang namanya C. Jadi apa? Ada tesis, ada antitesis. Dan kedua ini kalau mau dicari solusinya hanya melalui sebuah konflik antara tesis dengan antitesis, dan dikonflikkan, maka hasilnya adalah new tesis. Dan saudara, itu adalah konsep dari Hegel. Dan mungkin kalau kita melihat, saya susah ngertinya, tesis, antitesis, jadi new tesis. Contohnya gimana? Dan contoh ini diterapkan oleh Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa apa? Hidup ini adalah antara orang borjuis sama rakyat jelata, orang kaya sama orang tidak kaya. Maka gimana kita bisa menyelesaikan masalah orang kaya dengan masalah orang yang tidak kaya? Kenapa? Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kalau caranya begini, gimana bisa mengalami akan satu hal, satu kesetaraan? Maka akhirnya apa? Dua hal ini harus dikonflikkan. Dua hal ini harus ditarungkan. Gitu Pak. Orang kaya dengan orang miskin harus ditarungkan menjadi satu jawaban. Gitu Pak. Orang yang setengah kaya dan orang yang setengah miskin. Saudara, orang yang mana? Orang kaya? Saudara, orang mana? Orang miskin? Atau saudara, ada orang yang setengah kaya, setengah miskin. Komunisme adalah ingin menghasilkan kelompok yang sama rata, gitu Pak. Kaya nggak terlalu kaya, miskin juga nggak terlalu miskin. Itulah goal dari komunisme. Nah, inilah penerapan dari pemikiran dari Hegel, dan akhirnya digenapi tanda kutip oleh siapa? Digenapi oleh Karl Marx. Nah, maka kita melihat di sini, kita kadang-kadang melihat, wah ini suatu hal yang agung sekali, bisa menghasilkan sebuah jawaban seperti ini. Tapi saya ingin tanya, self-actualization, apakah pasti menjadi jawaban yang paling benar? Apakah setiap apa yang menjadi tema achievement pasti menjadi jawaban bagi setiap orang? Sudah, di dalam sejarah kita melihat, self-actualization justru akan menciptakan konflik lebih banyak. Dan di saat konflik semakin banyak, korban juga semakin banyak. Maka saya ingin saudara mulai memperhatikan hal ini. Kenapa Yesus rela datang dalam dunia? Di saat dunia hari ini berlomba-lomba untuk achieve something for his own glory.
Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Yesus datang untuk menggenapi janji Tuhan. Bahwa apa? Menggenapi janji Tuhan, memberitakan kembali bahwa apa? Hidup manusia bukan untuk achieve saja, tapi hidup manusia adalah ada hal yang harus difulfill, ada hal yang harus digenapi dalam hidupmu. Pertanyaannya, engkau sedang menggenapi apa dalam hidup ini? Saudara, Yesus datang memberitahukan pada manusia bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Hari ini saudara bisa berada di Guangzhou adalah karena ada rencana Tuhan. Tapi engkau melihat rencana Tuhan? Saya pada saat tahun 97, saya berada di Taiwan. Dan di saat saya mengalami begitu banyak hal-hal, bagaimana waktu itu Indonesia mengalami akan begitu tragedi yang begitu besar di tahun Mei 98. Dan waktu itu banyak orang-orang Indonesia akhirnya lari pergi ke Taiwan, lari pergi ke Singapura, lari pergi ke Amerika. Dan pada saat saya berada di Taiwan tahun 97, tahun 98, melihat pemindahan begitu banyak orang, transmigrasi begitu banyak orang. Dan saat itu saya bertanya kepada mereka. Saya bertanya kepada mereka dengan apa? Dengan berkata, masihkah engkau melihat rencana Tuhan engkau datang ke Taiwan? Mereka dengan tangisan berkata bahwa apa? Saya melihat sendiri rumah saya dibakar. Saya melihat sendiri toko saya dirampok, dijarah. Dan saya melihat sendiri orang berlatar belakang Chinese dipukulin oleh begitu banyak orang. Dia marah sekali. Dan dia mengatakan, apa rencana Tuhan? Dan pada saat dia melihat, inikah rencana Tuhan? Dan dia begitu marah melihat tragedi itu. Dan saat dia melari ke Taiwan dan dia berkata, kalau hidup seperti ini ada dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak perlu saya sembah. Wah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat sensitif sekali, saudara-saudara. Dan pada saat dia mengalami itu, dia mengatakan, aku tidak bisa melihat rencana Tuhan. Saya hanya bisa melihat kegagalan demi kegagalan manusia. Dan mungkin kalau saya memberanikan diri, dia mengatakan, Tuhan mungkin gagal dalam semuanya. Tetapi saudara, orang di dalam dunia tidak bisa melihat rencana Tuhan. Maka disitulah kenapa Kristus harus datang ke dalam dunia. Karena untuk membukakan sebuah realita bahwa apa? Saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Dan meskipun di dalam rencana Tuhan sudah harus menghadapi begitu banyak akan tragedi dan banyak penderitaan, tapi Tuhan berkata bahwa aku datang untuk menyelamatkan engkau. Mungkin secara daging engkau menderita, tapi secara jiwa engkau sudah diterima oleh Tuhan. Maka kenapa dia harus datang? Not my will be done, tetapi thy will be done. Maka sudah, siapakah Allah yang peduli dengan engkau, membukakan bahwa engkau ada dalam rencana Tuhan? Maka Yesus Kristus, kenapa dia datang dalam dunia? Untuk membukakan sebuah realitas. Saudara, engkau dipedulikan oleh Tuhan. Allah peduli denganmu sehingga dia rela memberikan nyawanya. Maka itulah pertama, kenapa dia memohon pengampunan kepada Tuhan? Karena engkau ada di dalam rencana Tuhan. Kedua, kenapa Yesus harus berdoa kepada dia dan meminta pengampunan kepada kita dan memberikan pengampunan kepada saudara dan saya? Saudara, hal kedua, ia datang untuk membawa engkau kembali kepada relasi yang benar, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, kembali kepada the true relationship di dalam kitab itu. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat sebelum Yesus datang ke dalam dunia, 400 tahun Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel. Sebelum Yesus datang dalam dunia,
Tidak ada nabi yang dikirim oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel. Maka waktu itu 400 tahun, kita melihat bagaimana manusia mulai berpikir, Tuhan, kamu itu eksis atau tidak? Tuhan, kenapa kamu tidak mengirimkan akan nabi-nabimu? Lalu akhirnya manusia berpikir, mungkin Tuhan sudah tidak lagi berbicara kepada manusia. Dan akhirnya mereka mulai melancangkan diri. Untuk apa? Untuk tetap mengikut Tuhan, tapi tidak mau ikut caranya Tuhan, tetapi lebih suka mengikuti caranya sendiri. Sudah, jika kita mengikut dengan cara kita sendiri, pertanyaannya, manusia semakin lama akan semakin baik, manusia akan semakin benar, atau manusia semakin lama akan semakin pintar berbuat kejahatan dan semakin pintar membuat orang menderita. Sudah, dunia akan semakin jahat. Maka jika manusia di dalam dunia tidak mengalami pertobatan di dalam dunia yang jahat, maka manusia akan semakin jahat dan dipakai oleh kejahatan dan akan menjadi wakil sang jahat di dalam dunia. Maka ilah-ilah zaman akan muncul berkeliaran, dan kita akan melihat bahwa orang nggak bisa melihat Yesus sebagai kebenaran. Bukankah ini terjadi, saudara? Apa yang saya katakan di Kenya itu, 150 orang harus mati, dan pada saat kita melihat mereka percaya kepada Yesus, maka mereka mati. Kenapa mereka harus mati? Sedangkan kita yang hari ini percaya pada Tuhan, kita nggak mati hari ini. Mari kita tanya pada diri saudara sekalian. Manusia punya umur, siapa yang bisa tahu? Saudara, tadi pada saat kita melihat, kenapa hidup semakin lama justru semakin jahat? Kalau begitu, adakah pengharapan di saat manusia semakin jahat? Saya berkata, tidak ada pengharapan. Namun, kenapa Yesus rela datang? Karena Yesus datang untuk mengatakan, di dalam dunia yang jahat ini, ada Allah yang suci, ada Allah yang kudus, dan Dia peduli dengan manusia yang ada di dunia yang jahat ini. Dan Dia rindu supaya manusia tidak jatuh dalam kejahatan yang lebih jahat. Maka Dia rela mengirimkan anak yang tunggal dan mati dan sekali salib memberikan pengampunan, supaya engkau dapat kembali kepada Tuhan. Dan di dalam dunia yang jahat ini, engkau tidak ikut jahat. Saudara, jika saudara hari ini melihat, khususnya kita lihat di Guangzhou, rumah sakit, mereka justru jual obat bukan untuk menolong orang. Banyak dari mereka justru pakai obat adalah untuk bisnis. Dan akhirnya apa? Orang yang nggak butuh obat ini, tapi ditambahkan supaya bisa bayar lebih banyak. Apakah ini hidup di dalam dunia ini? Apakah itu yang dikejar oleh manusia? Manusia sudah tidak lagi berpikir tentang hidup orang lain. Manusia hanya hidup untuk pikiran, untuk hidupnya sendiri. Maka sudah, kenapa Yesus harus datang? Karena Dialah satu-satunya jalan reconciliation untuk mendamaikan saudara dengan Tuhan. Sehingga Dia menyatakan ada yang benar di dalam dunia ini, maka ada yang juga mengampuni orang yang jahat. Saudara, di South Africa ada satu orang yang sangat terkenal sampai hari ini. Namanya adalah Nelson Mandela. Siapa yang tidak tahu nama ini? Tahu ya? Sudah tahu Nelson Mandela? Bukan orang kampung ya. Dia adalah orang penting sekali. Nelson Mandela, dia adalah seorang mantan presiden South Africa. Tapi sebelum dia menjadi presiden dari South Africa, dia dimasukkan penjara 27 tahun. Pertanyaannya, kenapa Nelson Mandela harus masuk penjara selama 27 tahun? Sudah, Nelson Mandela waktu itu tinggal di satu negara, South Africa, di mana orang kulit hitam dan orang kulit putih terus mengalami konflik. Orang kulit putih menganggap kami adalah ras yang lebih tinggi daripada kalian orang yang kulit hitam. Dan orang kulit hitam bilang, kami adalah ras yang paling asli di sini, bukan kamu yang sebagai ras pendatang. Dan ini terus menjadi sebuah konflik yang terus-menerus ada.
Dan Nelson Mandela berkata, jangan kita peduli lagi dengan rasisme ini. Jangan kita berbicara tentang rasisme. Tapi apa? Mari kita membangun bersama-sama. Tetapi saudara, akhirnya Nelson Mandela oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai seseorang yang melakukan sabotase dan sabotase pemerintahan dengan membuka peluang untuk ras-ras yang lain untuk sama-sama di dalam satu pemerintahan untuk melayani bersama-sama. Akhirnya orang lawan-lawan politiknya berkatakan, Mandela, kamu sudah melakukan sabotase. Maka apa? Kamu harus dihukum. Maka dia dihukum apa, saudara? Dia dihukum masuk penjara seumur hidup. Tetapi saudara, di saat lawan politiknya menyerang Nelson Mandela dan berkata apa? Aku akan menghukum engkau dengan apa? Dengan engkau di penjara seumur hidup. Tetapi kita melihat realitanya, tidak seumur hidup. Justru 27 tahun dia di penjara. Dan setelah dia keluar dari penjara dan akhirnya dia dipilih sebagai presiden dari South Africa. Dan pada saat dia dipilih dari presiden dari South Africa, dia mengatakan bahwa saya kalau mau jadi presiden, saya akan melakukan beberapa hal. Apa kira-kira? Pertama dia mengatakan bahwa saya akan merekrut orang-orang yang akan bekerja untuk negara ini. Saya akan rekrut bukan hanya ras kulit hitam saja, tapi saya akan rekrut orang kulit putih. Itu hal yang pertama. Hal kedua, yaitu apa? Dia berkata bahwa setiap lawan-lawan politikku tidak akan aku lawan kembali. Tetapi apa? Lawan-lawan politikku adalah orang-orang yang akan kuampuni dosa mereka yang sudah menjebloskan saya sedang penjara 27 tahun. Maka I already forgive them. Saya sudah mengampuni mereka, lawan-lawan politik yang menjebloskan saya selama 27 tahun. Hal ketiga, dia mengatakan bahwa di dalam kita bersama-sama menjadi bagian di dalam South Africa, maka dia berkata satu hal. Dia berkata, mari kita jangan melihat lagi perbedaan-perbedaan ini, tapi mari kita sebagai orang yang berada dalam satu negara ini, mari kita melihat kepada kebenaran dan kita sama-sama jalankan. Saudara, waktu Nelson Mandela berkata seperti ini, seluruh dunia melihat presiden ini luar biasa. Presiden ini begitu luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau ada orang dilawan dengan lawan politiknya dan dijebloskan penjara, di saat dia memiliki kuasa, dia bisa pakai kuasa untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya. Tapi herannya itu apa? Justru kita melihat apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Dia berkata, aku mengampuni mereka. Saya tidak akan menjebloskan mereka dalam penjara. Saya akan tetap menerima mereka sebagai teman dalam politik. Saudara, bukankah apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lain? Hari ini kalau kita lihat di Indonesia, Ahok sedang mempertahankan prinsip dengan benar. Bagaimana respon dari DPRD? Wah, kalau bisa dijebloskan penjara saja orang ini, terlalu benar sih. Ya. Dan merasa kita melihat ini yang terjadi. Tetapi saudara, mari kita bertanya, Nelson Mandela orang yang sangat agung sekali. Tapi saya ingin tanya, Nelson Mandela kenapa bisa begitu agung di dalam cara dia berpolitik, cara dia beretika, cara dia menjadi seorang negarawan? Juga Nelson Mandela, dia kenapa bisa menjadi semua itu? Karena dia tahu ada Allah yang rela turun dalam dunia dan mengampuni orang seperti saya, yaitu Nelson Mandela. Siapa dia? Yesus Kristus. Maka Nelson Mandela, dia membaca kitab suci, dan di dalam penjara dia membaca kitab suci, dan dia melihat bahwa hidupku harus cocok dengan kitab suci. Kalau hari ini
Saudara coba untuk bertanya, saya hari ini hidup sesuai dengan kitab suci atau tidak? Di saat saya berkata saya percaya kepada Tuhan, pertanyaannya, saudara cocok tidak hidup sesuai dengan Dia? Maka saudara, di sini Nelson Mandela percaya Yesus adalah Allah yang rela turun dalam dunia dan memberikan sebuah keyakinan bahwa manusia baru bisa menjadi manusia di saat manusia memiliki kecocokan dengan Allah. Di dalam Chinese filosofi ada satu statement yang sering kali saya pakai, yaitu apa? Yaitu Zheng Ming Luan. Dan kata Zheng Ming Luan itu apa? Kalau kamu dia seorang negarawan, jadilah negarawan. Di saat engkau dia seorang papa, jadilah seorang papa. Engkau dia seorang teacher, dia seorang guru, jadilah seorang guru. Tetapi pertanyaannya, Xiang Yang Pu Xiang Yang, itulah menjadi satu prinsip. Kenapa ada kata Zheng Ming Luan adalah untuk mengajak hidup manusia harus Xiang Yang Pu Xiang Yang. Pertanyaannya, kamu Xiang Yang atau Pu Xiang Yang? Sudah pada saat kita melihat inilah hal yang harus kita sama-sama lihat. Nelson Mandela kenapa dia bisa menerapkan prinsip tersebut adalah karena dia tahu saya harus hidup cocok seperti Allah. Dan Allah mengajarkan bahwa apa? Kecocokan hidup relasi yang benar harus dibangun kembali kepada Allah. Kembali kepada kitab suci, kembali kepada maka sudah. Kenapa akhirnya Nelson Mandela bisa menjadi salah satu contoh relasi harus kita bangun dengan benar. Sudah, inilah sebuah hal yang kita harus belajar. Bagaimana relasimu hari ini di saat engkau mengikut Tuhan? Bagaimana relasimu hari ini di saat engkau kata percaya kepada Dia? Memang saudara, untuk kamu mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar dan mungkin sangat mahal. Tapi saudara bebas dalam Kristus. Saudara dibawa dalam relasi yang benar di dalam dunia yang jahat ini. Dan saudara, saya ingin bertanya, saudara mau tidak cocok hidup kembali kepada Tuhan yang menciptakan saudara? Hal yang sedih. Saudara masih ingat poin pertama? Kenapa dia meminta pengampunan kepada Tuhan? Pertama, kenapa? Hah? Apa? Jelas apa? Menggenapi janji Allah. Ya. Kedua, membawa kembali kepada relasi yang benar kepada Tuhan. Ketiga, kenapa dia memohon pengampunan kepada Allah? Mengapa dia memohon kepada orang yang sudah menjadi dia minta doa dan memohon pengampunan? Kenapa? Karena pengampunan itu hanya bisa keluar dari sumber kasih yang benar. Sudah, orang yang bisa mengampuni adalah orang yang pasti punya cinta kasih. Nah, pertanyaannya, saudara, untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, saudara butuh cinta kasih yang bagaimana? Saya ingin bertanya, mampukah engkau mencintai orang yang sudah berbuat jahat kepadamu? Saya yakin kita tidak bisa. Halo, perhatikan. Apakah manusia bisa mencapai usahanya sendiri untuk mengampuni orang yang sudah melakukan kejahatan kepadamu? Ketika kita melihat di tahun 98 banyak perempuan-perempuan mengalami pemerkosaan, dan pada saat mereka diperkosa, saya ingin bertanya, gampang tidak menyatakan sebuah pengampunan kepada orang yang sudah memperkosa mereka? Saya yakin dan percaya susah, bahkan mungkin orang berkata tidak akan saya mengampuni orang itu. Bajingan kok, kenapa dia harus diampuni? Dia sudah begitu jahat dan keji dan ganas, kenapa saya harus mengampuni? Saudara, maka kita tidak bisa untuk mengampuni. Kenapa? Karena kita nggak punya cinta kasih yang suci. Kenapa? Karena we are already fallen into sin. Maka sudah, jika tidak ada anugerah Allah yang turun dulu,
maka manusia nggak mungkin bisa mengampuni orang yang bersalah. Manusia akan lebih gampang revenge. Sudah lihat hari ini film-film yang sudah lihat di Youku atau di QQ, sudah akan melihat Taken 1, Taken 2, Taken 3, sudah bisa melihat film-film yang memberikan akan satu hal, sense of revenge. Yaitu apa? Yaitu membalas setiap tindakan kecil yang dilakukan. Sudah, tanpa anugerah Tuhan, manusia akan always revenge. Tetapi di dalam anugerah Tuhan saja, manusia baru bisa cocok dengan Tuhan, dengan sumber cinta kasih. Menyatakan keadilan harus, tetapi juga harus menyatakan cinta kasih dan mengampuni. Hari ini pertanyaannya adalah, seringkali kita mengatakan, Tuhan, konsepmu itu nggak cocok sama dunia ini. Dan saya berkata, betul. Apa yang Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan realita yang ada pada diri kita masing-masing. Tapi justru kenapa Yesus harus datang? Kenapa Yesus harus datang dalam dunia? Adalah karena untuk menunjukkan apa yang Tuhan lakukan. Cinta yang Tuhan berikan adalah cinta yang bukan hanya teori, tapi cinta yang diberikan oleh Tuhan adalah cinta yang dibuktikan melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka kalau sudah baca dalam kitab suci, halo perhatikan, di dalam kitab suci kita melihat bahwa apa? Tuhan mengajarkan apa kepada murid-muridnya? Tuhan mengajarkan loving your enemy. Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 44 bahwa apa? Percayalah bahwa apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Loving God, loving others, and loving your enemies. Maka di sini bukan ajaran tanpa action, tetapi Yesus adalah penggenapan ajaran, penggenapan akan pengajaran cinta kasih Tuhan untuk mengajak manusia mengasihi Tuhan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mengasihi sesama bukan sesuatu yang tidak mungkin, dan mengasihi musuh adalah sesuatu yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Maka saudara, mari kita bertanya pada diri sendiri. Kalau memang Yesus membuktikan bahwa mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin, mengasihi sesama adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin, dan mengasihi musuh adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka bisa kita melihat apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib dan dia mengampuni orang yang berdosa. Pertanyaannya, jika dia sudah melakukan, kenapa kita tidak percaya? Kalau dia sudah melakukan dan membuktikan bahwa doktrin itu bukan hanya sekedar pengajaran tetapi sesuatu pengorbanan hidupnya, kenapa kita masih tidak bisa melihat bahwa mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang real? Mengasihi sesama adalah sesuatu yang real, dan mengasihi musuh adalah sesuatu yang real. Maka tanpa Kristus kita tidak bisa mungkin mengerti apa arti mengasihi musuh. Maka hari ini saudara, banyak bukankah kita memiliki musuh hari ini? Saya ingin tanya, siapa yang hari ini tidak punya musuh dalam hidupnya atau dimusuhi oleh orang lain? Saya yakin dan percaya, pasti ada satu orang yang tidak suka dengan kamu. Pasti ada orang yang dislike dengan kamu. Mungkin dia nggak ngomong, tapi hatinya dislike. Pasti. Setiap orang punya kondisi seperti ini. Tapi saya ingin bertanya, Yesus pada saat dia kedatangan dunia dan mengatakan bahwa loving your God, loving others, and loving enemies adalah sesuatu yang real, maka buktinya adalah bagaimana saya bisa memiliki satu pattern untuk apa? Untuk saya bisa mengikut dan belajar dari dia. Maka bukan sesuatu yang impossible. Saya akan tutup dengan satu kisah, yaitu ada seorang missionary yang bernama David Livingstone. Dia adalah seorang missionary dari England
Dan pada saat dia dikirim pergi ke Afrika, lalu pada saat dia melayani di Afrika dari muda sampai dia tua, dan di masa tuanya dia melayani. Dulu waktu muda pelayanan bisa begitu cepat sekali, tapi umur semakin memperlambat dia, sehingga akhirnya apa? Dia melayani tapi dengan lebih lamban, dan akhirnya dia merasa, aku tidak bisa melayani sendirian. Aku butuh satu tim. Saya butuh satu tim yang bisa mendorong pelayanan ini bisa lebih lagi. Lalu apa yang terjadi, saudara? Waktu itu ada 40 mahasiswa di England, di London, di mana mereka sangat ngefans dengan David Livingstone. Dia mengatakan bahwa David Livingstone si water ocean. You are my idol. Dan pada saat itu akhirnya apa? Akhirnya dia berkata, saya mau dikirim ke Afrika. Akhirnya 40 orang ini berangkat dari London pergi ke Afrika. Dan pada saat dia sampai di Afrika, saudara, David Livingstone dia mengundang, ayo datang ke sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita melayani bersama-sama. Awalnya relasi begitu indah. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Pada satu kali, pada saat ada seorang muda dari 40 orang itu berkata, David Livingstone sudah tua, gayanya sudah pelan, apa yang dilakukan sudah tidak secekatan kami sebagai seorang pemuda. Maka lebih baik David Livingstone pulang ke UK, pulang ke London, dan tidak usah lagi melayani di mana? Di Afrika. Biar kami 40 orang muda ini, kami saja yang melayani. Sudah, waktu itu David Livingstone mendengar, dia mengatakan, waduh, anak ini punya ambisi luar biasa. Anak ini punya agenda di balik semuanya ini. Tapi dia berkata, Tuhan, not my will be done, but your will be done. Lalu akhirnya David Livingstone berdoa. Dan pada saat dia berdoa, di situ akhirnya besoknya David Livingstone mengumpulkan 40 anak ini. Lalu akhirnya dia mengkhotbahkan bahwa setiap kita dikirim ke sini ada karena rencana Tuhan. Dan kita tidak tahu rencana Tuhan apa dengan jelas dalam hidup kita masing-masing. Tapi yang kita tahu, Tuhan izinkan kita ada di sini. Maka saya rindu kita sehati, sepikir, seperjuangan dan membawa pelayanan ini harum di mata Tuhan. Entah dia berkhotbah apa, tiba-tiba 40 mahasiswa ini mendengarkan setiap khotbahnya. Dan pada saat dia mendengar khotbahnya, di situ pemuja yang tadinya memiliki ambisi untuk apa? Aku akan geser. Tetapi apa? Akhirnya yang terjadi yaitu pemuda itu menangis. Kenapa? Karena rupanya dalam hatiku sudah bukan lagi akan anugerah Tuhan yang harus saya responi dengan benar, tapi saya sudah meracuni setiap anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya dia berkata, ampunilah Tuhan, ampunilah saya. Dan dia langsung berkata, David Livingstone, forgive me, tolong ampuni saya. Dan pada saat Livingstone melihat dia, lalu dia mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan bahwa jangan engkau pedulikan. Memang kita susah sekali untuk keluar dari achievement. Tapi apa? Mari kita bersama melihat kepada Tuhan. Jangan kita urus lagi hal yang seperti itu. Sudah, akhirnya David Livingstone mengampuni pemuda ini. Dan akhirnya David Livingstone justru memakai pemuda ini untuk apa? Lebih lagi melayani Tuhan. Maka hari ini saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengampunan bukanlah apa yang kita kerjakan, tetapi pengampunan adalah apa yang harus digenapi di dalam hidup yang masing-masing. Maka jika sudah mengampuni orang lain, jangan sombong kalau kamu bisa mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah
pekerjaan Tuhan. Dan pada saat kita melihat hidup saudara dan saya, berapa banyak dari dirimu hari ini mengampuni orang yang bersalah kepada dirimu? Banyak orang Kristen jatuh di dalam tidak bisa mengampuni orang lain. Banyak orang benar, tapi justru tidak bisa menjalankan prinsip ini dengan benar. Kenapa? Karena tidak peduli dengan anugerah Tuhan. Saudara, saya akan mengutip satu ayat sebelum kita mengakhiri. Itu apa? Di dalam Amsal pasal 24 ayat 16, saya akan bacakan buat sekalian. Di dalam Amsal 24 ayat 16 ada tertulis, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh yang terus di dalam bencana. Saudara, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dan tidak akan bangun kembali. Ini adalah fakta orang yang mengikut Tuhan dalam dunia. Saudara hari ini bilang percaya sama Tuhan, saya ingin tanya, saudara bisa jatuh nggak dalam dosa? Banyak orang bilang, oh sudah percaya sama Tuhan. Nah mungkin dalam dunia ini saya akan jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat, saudara sebagai orang katanya percaya pada Tuhan, saya akan katakan hal ini kepadamu. Engkau bisa jatuh. Saudara bisa jatuh ditipu, saudara bisa jatuh dibenci, saudara bisa jatuh di dalam penderitaan. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal. Meskipun kita mungkin bisa jatuh, tapi ada satu kata yang begitu, yaitu saudara masih bisa bangun. Orang fasik justru dikatakan tidak akan pernah berubah. Maka orang yang mengikut Tuhan, mungkin kamu akan jatuh hari ini, tetapi masih ada wake up call yang akan mem-wake up kamu. Tetapi orang-orang fasik, mereka jatuh and never wake up. Maka pada saat dia never wake up, ada pengharapan tidak? Tidak ada. Orang yang bisa wake up, ada pengharapan tidak? Ada. Dan saudara, mari kita bertanya, saudara butuh wake up call ini atau tidak? Saudara butuh di saat saudara jatuh, saudara bisa bangun atau tidak? Do you care about this? Saudara pedulikah dengan hal ini? Di saat engkau fall, di saat engkau fallen, saudara, apakah engkau peduli dengan satu hal? I need wake up call. Saya butuh di wake up sehingga saya dapat menyadari bahwa apa? Bahwa saya harus dikuatkan di dalam Tuhan. Kalau bukan Dia, siapa yang bisa wake up saya? Maka saudara, hari ini kita paling pintar untuk apa? Kita paling pintar untuk suka berkata, kamu dosa, kamu kurang di sini, kamu kurang di sini. Tapi seringkali kita lupa, kita juga banyak sekali kekurangan. Tapi kita nggak suka di wake up. Kenapa? Karena kita sebenarnya orang yang kurang rendah hati. Karena kita masih orang yang terlalu sombong. Dan Tuhan memakai wake up call ini untuk memaksa saudara untuk apa? Belajarlah rendah hati. Wake up call saudara untuk apa? Pedulilah kepada dosamu juga. Jangan cuma peduli sama orang lain punya dosa. Kenapa? Karena di dalam kitab suci dicatat, engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak ketahui. Itu dalam Matius pasal 7 ayat 3, sudah bisa buka. Maka saudara, Yesus pada saat Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sebuah wake up call. Untuk apa? Supaya saudara bisa belajar mengampuni orang yang bersalah. Kiranya Tuhan mengajar kita masing-masing. Bahwa apa? Kenapa Dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Karena pengampunan yang hanya karena anugerah Tuhan saja.
diberikan hanya di dalam Kristus dan bukan yang lain. Maka tanpa Kristus tidak mungkin engkau bisa diampuni. Maka pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya hari ini? Apakah engkau bisa mengampuni orang lain? Mengampuni orang yang melakukan evil di dalam hidupmu? Dan maukah engkau belajar mengampuni? Saudara bukan menjawab saya, saudara menjawab Dia yang sudah di dalam rencananya mengampuni orang berdosa. Dan di atas kayu salib Dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Dan bila firman Tuhan hari ini menggelisahkan engkau, kalau tidak kembali kepada Kristus, siapakah yang dapat memberikan pengampunan kepada orang lain, kepada musuh, dan kepada Tuhan? Maukah saudara berdoa? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dan saya mengajak saudara sekalian untuk berserah dan bersyukur. Tundukkan kepalamu. Dan di saat firman Tuhan sudah selesai diberitakan, saudara sudah mendengar bagaimana Kristus datang untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia datang untuk membawa engkau kembali kepada relasi yang benar hanya melalui diri Dia. Dan Dia datang adalah untuk menyatakan sumber kasih yang dapat menjadikan engkau sebagai pengampun-pengampun di dalam diri. Berapa banyak hidup saudara dan saya disakiti oleh sesama kita. Berapa banyak hidupmu dihancurkan oleh orang lain. Dan banyak kuasa iblis yang memakai akan orang-orang yang memusuhi kita untuk berusaha untuk membuat kita benci kepada mereka. Dan akhirnya banyak dari kita gagal untuk mengampuni orang yang seperti itu. Maka bila firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini membuka engkau untuk berkata, Tuhan, aku mau menjadi pengampun-pengampun di dalam hidup. Dunia yang jahat seperti itu, biarlah masih ada pengampunan. Pengampunan yang agung, pengampunan yang benar, pengampunan yang setia, yang hanyalah dari Tuhan. Maka dalam waktu ini, saya memberanikan diri sebagai hamba Tuhan. Siapakah di antara engkau yang berkata, Tuhan, saya susah mengampuni orang yang sudah bersalah kepada saya. Mungkin hari ini saya susah untuk mengampuni orang tua saya. Saya mungkin susah untuk mengampuni orang saudara saya maupun teman-teman saya. Dan saya mungkin susah sekali untuk mengampuni diri saya sendiri. Dan saya mungkin juga susah untuk mengampuni orang-orang yang sudah begitu banyak memberikan satu memori yang tidak baik pada saya. Namun hari ini kenapa Kristus datang ke dunia? Dia mau mengampuni orang yang gagal mengampuni seperti saya. Dan hari ini saya mau berkata, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau meresponi anugerah Tuhan, menjadi pengampun-pengampun di dalam hidup saya. Mengampuni orang lain, mengampuni diriku, mengampuni musuh di dalam cinta kasih. Maka siapa yang berkata, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau menjalankan pengampunan itu, saya mau berdoa kepada Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepada saya, karena mereka membutuhkan. Siapa punya doa seperti ini? Mungkin kau gagal mengampuni, hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Saya berkata kepadamu, beranikan dirimu, angkat tangan di depan Tuhan. Dan bila engkau berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau belajar dari firman, mengampuni, karena engkau adalah yang maha. Siapa yang punya doa seperti ini? Jangan saling tunggu, angkat tanganmu di depan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, responi di depan Tuhan.
Karena Dia Maha Pengampun, dan Dia mau mengampuni orang yang sangat jahat, kalaupun itu ada di tempat. Siapa yang doa seperti ini? Angkat tanganmu. Jangan saling ikut, tapi responi dengan hatimu kepada Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Jangan keraskan hatimu. Responi anugerah Tuhan. Responilah Dia yang mau mengampuni orang yang berdosa sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Jangan keraskan hatimu. Puji Tuhan. Ada lagi? Jangan keraskan hatimu. Berserahlah kepada Dia. Memohon. Waktu masih diberikan. Ya. Tangan Yesus. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mengikut Engkau, tapi mungkin saya masih tidak tahu rencana Tuhan apa dalam hidupku. Tapi jika memang Tuhan mau pakai saya menjadi orang yang dikirim oleh Tuhan, Engkau mau menjadikan saya menjadi seorang hamba-Mu yang mau dipakai Tuhan, kemanapun Tuhan pimpin kami. Biarlah Tuhan, saya mau berserah. Saya mau menyerahkan hidup saya. Saya rindu Engkau yang mengampuni aku adalah yang mengampuni orang lain. Dan aku mau membawa berita pengampunan itu kemanapun saya. Mungkin di kampus, mungkin di tempat kerja, maupun di tempat pelayanan, maupun di kota besar, maupun di kota yang begitu kecil. Siapa yang berkata, Tuhan, jika Engkau memanggil kami mau menyerahkan hidup kami, mempersiapkan hidup kami untuk kami. Siapa punya doa seperti ini? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu dengan Tuhan. Engkau bukan menjawab saya. Biarlah engkau taat dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati. Saudara-saudara, ada Yesus sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Ada lagi. Waktu masih diberikan. This is the day. Inilah hari engkau bangun komitmen. Ada lagi. Jangan keras. Tangan itu. Dengan tetap berdiri. Mari kita bersama-sama berbuka suara. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami. Meskipun firman yang kami dengar begitu keras, tetapi kami rindu firman itu melembutkan hati kami yang begitu keras. Untuk kami dapat melihat Engkau mau mengampuni orang seperti kami. Betul-betul adalah karena Engkau adalah Allah yang Maha Esa. Biarlah kami belajar dari firman-Mu. Jangan tinggalkan kami. Tapi kami mau menurut. Mari kita sama-sama buka suara. Buka suara untuk berdoa kepada Tuhan. Dan meminta Tuhan ampuni. Mari kita buka suara, kita bersama buka suara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang sudah kami dengar, firman yang kami dengar. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau yang sungguh-sungguh menggetarkan hati kami untuk kami dapat melihat segala kemuliaan dalam bagi Tuhan. Dan bila kami dapat belajar dari Tuhan, Engkau yang mau rela mengampuni orang seperti kami. Tapi biarlah setiap kami dapat mengikut jalan di sana. Dan kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Dan kami biar setiap setia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama bersyukur. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dan mahkota. Sekali lagi mataku tinggi
Mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus hanya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang kita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di Allah yang berkuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan mari kita bersama-sama akan menaikkan lagu yang keempat, yaitu Ada Kuasa dalam Darahnya. Dan saudara, pada saat kita menaikkan lagu ini, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah hal yang perlu saudara dengar. Persembahan hanyalah bagi setiap orang yang tahu sungguh-sungguh mengapa saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka barang siapa dari sekalian yang belum memiliki akan satu pengertian kenapa saya harus memberikan persembahan, kalau saudara masih juga belum memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak saudara untuk jangan memberi. Kenapa saudara? Ini bukan setoran di saat saudara dengan firman lalu bayar, tetapi inilah sebuah tanggung jawab, responsibility di hadapan Tuhan. I know whom I believe and I give. Maka sudah, ini adalah satu didikan bagi kita masing-masing. Maka jangan merasa berdosa di saat engkau memberi persembahan. Tapi kalau engkau tidak punya hati dan engkau memberi, engkau sedang melakukan hal yang kurang berkenan. Lebih baik jangan memberikan. Maka memberi offering hanya bagi setiap orang yang berkata, aku mau memberi Tuhan. Mari kita menaikkan lagu yang keempat, Ada Kuasa dalam Darahnya. Dan ayat pertama waktu kita nyanyikan, langsung saja kantong persembahan dijadikan. Mari kita naikkan lagu yang keempat, dan dengan suara yang lantang kita naikkan lagu ini.
Ya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan doksologi dan menyatakan hanya segala kemuliaan kembali kepada Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang memberikan pengampunan kepada orang berdosa. Dan biarlah setiap kita hari ini mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan bertahta dalam hidupmu, dan biarlah firman Tuhan yang memimpin engkau. Di dalam Yesus Kristus kita dapat menjadi pengampun-pengampun dalam dunia yang jahat ini. Dan biarlah engkau pulang dan kembali ke tempatmu masing-masing, dipakai Tuhan dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sekalian.